sebesar-besar karomah adalah berubahnya akhlak yang jelek menjadi akhlak yang baik. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi belajar kita, ngaji kita. Sekarang kita buka sebentar Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kitab Hikam. Karomah itu memang kadang diberikan pada yang masih belum istiqomah. Kata beliau, rubbama ruzikol karomata man lam takmul lahul istiqomah. Terkadang Allah memberikan karomah pada orang yang belum sempurna istiqomahnya. Ini tadi yang disebut ujian tadi. Maka hati-hati. Misalnya teman-teman baru saja ingin dekat dengan Allah, baru sadar. Ya baru minggu lalu saja rajin tahajud, tiba-tiba kok terus jadi sekti misalnya. Omonganmu kok terus wujud, kabul. Jangan berhenti. Pak, saya itu baru tahajud seminggu loh Pak. Ternyata yang saya omongkan terbukti semua Pak. Wah berarti luar biasa saya. Makomku sudah tinggi berarti sekarang. Nah ini yang meleset. Ya memang kadang-kadang Allah memberikan itu sebagai ujian. Jadi kalau diuji dengan kesulitan kan mungkin kamu waspada. Tapi diuji dengan anugerah mungkin kamu lupa. Jadi kamu merasa tinggi, kamu merasa sudah sampai. Padahal belum apa-apa. Padahal saya tidak berdoa apa-apa loh Pak. Ternyata diluluskan saya ujiannya. Ranking 1 lagi. Teman saya yang puasa Senin Kemis tahajud ya malah rankingnya di bawah saya. Berarti mungkin makom saya memang lebih tinggi loh Pak. Kamu nyari-nyari kelebihan. Mungkin karena jangan-jangan saya ini meskipun ibadahnya tidak bagus, mungkin hati saya jangan-jangan ikhlas ya Pak. Atau kamu nyari kebaikanmu sendiri. Padahal belum. Anugerah yang diberikan oleh Allah itu mungkin hanya ujian dari Allah. Kalau kamu diberi enak, masih ingat Allah enggak? Masih ingin dekat terus dengan Allah enggak? Kalau diberi susah ya biasanya ya otomatis. Tapi kalau diberi enak, diberi anugerah. Nah maka kalau menurut Syekh Ibnu Athaillah, ya memang kadang-kadang karomah diberikan pada yang belum sempurna istiqomahnya. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah, seorang murid itu sebaiknya tidak mengharapkan karomah. Jangan jadikan karomah itu target cita-cita. Dan jangan tertipu dengan munculnya karomah pada diri kita. Karena keistimewaan yang diberikan pada murid yang belum sempurna istiqomahnya bisa jadi hanya ma'unah atau bahkan istidraj. Karena hakikat karomah itu istiqomah. Jadi saya belum istiqomah kok dapat anugerah luar biasa, jangan-jangan itu istidraj. Atau itu belum bisa disebut karomah, hanya ma'unah. Maka jangan berhenti perjalananmu. Teruskan berjalan. Itu hanya bonus, itu hanya godaan. Kalau teman-teman mencermati cerita-cerita wayangnya para wali, itu ketika tokoh-tokoh wayang ini misalnya Arjuna atau Pandawa sedang mencari ilmu, tirakatan, semeti di mana, itu selalu godaannya enak-enak. Tidak ada kok godaan gak enak. Ditemuin bidadari, ditawari kekayaan, yang gini-gini godaannya. Nah ini karomah itu posisinya bisa semacam ini. Jadi bisa menggoda kita. Itu persis seperti Syekh Abdul Qadir Jailani yang mungkin minggu lalu saya ceritakan, yang ketika sedang asik sholat tahajud tiba-tiba mendengar suara, wahai Abdul Qadir, kamu sudah tamat, sudah tuntas ibadahmu. Kamu sekarang boleh, tidak perlu sholat lagi, jangan melakukan ibadah lagi, sudah selesai. Nah, untungnya si Abdul Qadir Jailani memang fokusnya hanya Allah saja. Diperintahkan tidak ibadah itu kan sama saja disuruh menjauh dari Allah. Sehingga pasti dia tidak mau. Jadi ini rumus pertama bagi teman-teman yang sedang melakukan perjalanan dekat dengan Allah. Kalau di awal-awal sudah merasa dapat banyak sekali anugerah yang luar biasa. Pak, saya baru saja mengistiqomahi puasa Senin Kemis. Belum 1 bulan.
Ternyata saya dapat rezeki yang luar biasa. Nah itu hati-hati, jangan tertipu di situ. Jangan-jangan itu bagian dari ujian, peringatan dari Allah untuk melanjutkan perjalanan. Tidak mandek di situ saja. Baik. Terus saya lanjutkan ya. Ini yang kedua pandangan juga dari kitab Hikam. Idza ra'aita abdan aqamahullahu ta'ala biwujudil aurati wa adamahu 'alaiha ma'atulil amsati fala tastakironna manahahu maulahu li'annaka lam taro 'alaihi siyamal arifin wala bahjatal muhibbin falaula waridun makana wirdun. Jadi ini kebalikannya yang tadi kalau ini. Kalau tadi kan masih awal kok diberi karomah yang luar biasa. Kalau ini sudah melakukan perjalanan sangat jauh, masih belum diberi karomah apa-apa oleh Allah. Jika engkau melihat seseorang yang ditetapkan oleh Allah dalam menjaga wiridnya, menjaga wirid berarti menjaga kedekatannya, kecintaannya kepada Allah, dan sampai lama tidak juga menerima karunia keistimewaan dari Allah. Ini dalam tasawuf kadang disebut warid. Jadi wirid itu gandengnya warid. Orang yang mengistiqomahkan wirid akan mendapat warid. Warid itu ya karomah yang dari Allah. Maka jangan engkau rendahkan pemberian Tuhan kepadanya. Karena belum terlihat padanya tanda orang arif atau keindahan orang yang cinta pada Allah. Sebab sekiranya tidak ada warid, maka tidak mungkin ada wirid. Jadi penjelasannya begini loh. Kok kita melihat ada orang yang ibadahnya tekun, orang ini soleh, tapi kok tidak keluar-keluar karomahnya? Biasa-biasa saja, tidak ada yang luar biasa dari dirinya. Jangan kesusu kamu rendahkan orang ini. Belum wali itu Pak, belum kelihatan karomahnya. Kalau lewat di air ya masih tenggelam dia, kelelep masih belum wali, masih belum bisa jalan di atas udara, masih pokoknya gitu. Tidak, kata saya Ibnu Athaillah, lu jangan kesusu divonis bahwa pasti dia bukan walinya Allah. Hanya karena kita belum melihat gejala dia mendapat karomah. Jadi kalimat yang terakhir itu falaulal warid, kalau bukan warid maka tidak mungkin ada wirid. Maksudnya apa? Justru karunia Allah, karomahnya Allah yang diberikan padanya, ya keistiqomahannya melakukan wirid itu. Jadi kalian melihatnya salah. Kalian nunggu-nunggu karomah yang hissiyah. Padahal karomah yang sejati justru keistiqomahannya, kesolehannya yang istiqomah tadi loh. Dia tidak menunjukkan kejadian yang luar biasa, tapi keistiqomahannya melakukan ibadah, melakukan wirid, itu justru waridnya. Jadi jangan dianggap sederhana. Orang istiqomah itu, ya itu karomahnya. Jadi kalau kalian ingin punya karomah, latihanlah istiqomah. Begitu kamu mengistiqomahi sesuatu, disitulah karomahmu dapat. Jadi ini rumus kedua dari Syekh Ibnu Athaillah. Jadi ada kalanya murid itu baru di perjalanan awal sudah dapat banyak karomah luar biasa. Hati-hati karena bisa jadi ini ujian. Ada kalanya sudah ibadah lama, sudah melakukan wirid, dekat dengan Allah dan lain sebagainya, kok tidak keluar gejala karomah yang luar biasa, jangan kesusu dia direndahkan. Justru karomahnya terletak pada istiqomahnya. Ya. Jadi pokoknya rumusnya jangan suka merendahkan orang, itu saja sudah bagus. Kalau kata Syekh Abdul Qadir Jailani kan begitu, ketemu siapa saja tolong jangan direndahkan. Kalau kalian ketemu orang yang lebih tua, anggaplah dia amal ibadahnya sudah banyak.
Tidak pantas kita rendahkan. Umurnya lebih banyak kan mestinya amalnya jauh lebih banyak. Kalau ketemu dengan yang lebih muda, bayangkanlah bahwa dosa kita jauh lebih banyak dibandingkan dia. Karena ayo, dia masih muda, misalnya berdosa, yo umurnya masih sedikit. Kita sudah tua, dosanya tambah akeh. Jadi kita tidak akan meremehkan dia. Ketemu orang pinter, ya tentu saja dia mesti amalnya lebih banyak, wong pinter. Ketemu orang yang tidak pinter, ketemu orang bodoh, kita merasa, wah dia ini enak. Kalau dia melakukan dosa, diampuni, wong dia bodoh, tidak tahu. Sementara kita ngerti ilmunya. Jadi banyak dosa dan tahu, itu dosanya double-double. Jadi ketemu siapapun coba kamu cari sudut yang tidak merasa lebih tinggi dari dia. Nah, termasuk ketemu orang yang tidak wali. Kalau kamu merasa saya ini levelnya sudah wali, oh Pak, ketemu orang yang tidak wali, siapa tahu keistiqomahannya melakukan kebaikan itu ya bagian dari kewaliannya. Disitulah karomahnya Allah dia dapat. Yang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.